Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-anbiya'i wal mursalin bi kutbi wal urusurur rasulil karim bi syafatina inda jawalul ardi ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya bikin video yang mudah-mudahan bermanfaat buat yang mau menontonnya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kitab yang pada tahun kurang lebih antara 2011-2012 saya ijazahan ini di Cirebon. Mungkin di kitab-kitab yang lain itu belum ada. Nah, kitab ini dinamakan Kitab Al-Ahdul Qadim, yang mana kitab ini rawinya dari Mbah Kuwu Cakrabuana atau Prabu Walangsungsang bin Prabu Siliwangi, yang ditaskih secara pribadi oleh Masyekhul Adzam Habibuna Qutbul Arba'atul Amadu Syariatul Khotam. Dalam pembenarannya, Al-Ahdul Qadim ini adalah suatu kitab atau ringkasan dari ilmu batin yang mengarah pada keluasan makna Asmaul Husna dalam mengenal para malaikat penjaga Al-Qur'anul Karim di setiap huruful hijaiyahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus Asmaul Husna beserta abjadun atau huruf hijaiyah, fungsinya buat apa serta kegunaannya buat apa. Nah, rumus ini dijadikan suatu dalil antara Allah dan makhluknya, yaitu manusia, yang terjalin secara sifat dan zat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Nah, kegunaan rumus yang berada di dalam kitab Al-Ahdul Qadim, atau mungkin sebagian ada tertulis di kitab Manba'u Usulul Hikmah. Rumus ini bagian dari keagungan Allah dan makhluknya, yaitu manusia, yang secara makna tasawuf pada hari kiamat nanti atau hari pembalasan nanti tidak ada yang mengenal nama sendiri, nama kita di dunia, kecuali semuanya itu telah terganti dengan nama pemberian Allah melewati yang disematkan dalam Asmaul Husna. Nah, di sini banyak orang yang tidak paham. Bahkan menurut risalah atau riwayatnya, Imam Ghazali radhiyallahu anhum pernah berkata dalam kitabnya, yaitu bagaimana kita sampai ke puncak makrifat dan bagaimana pula kita bisa mengenal Allah Sang Pencipta alam. Untuk menyebut nama kita sendiri itu tidak tahu. Nah, nama yang dimaksud nama di sini bukan nama yang diberikan
oleh orang tua kita, tetapi nama yang tersemat di dalam nama pemberian orang tua kita. Nah itu nanti kita jelaskan supaya bisa dimengerti. Nah, Imam Ibnu Dardar juga pernah berkata, jangan harap ibadahmu itu bisa diterima selagi kamu tidak paham dirimu sendiri. Nah, secara Al-Quran itu disebut man arafa nafsah wa man arafa robbah. Nah, siapa yang memahami diri sendiri, maka dia akan paham sang pencipta atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keistimewaannya lagi dalam Al-Ahdul Qadim ini, secara pandangan para ahlul batin, bahwa setiap diri manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Itu mutlak dan itu pasti. Di dalam setiap diri manusia itu pasti mempunyai kekurangan serta kelebihan. Nah, biasanya kekurangan kita itu terlahir dari sifat kita sendiri yang jauh dari makna beribadah, apalagi tidak mengenal jati dirinya. Nah, saya contohkan di sini, semisal asma jati diri kita yang tersemat di dalam Asmaul Husna itu ya salam, kita contohkan. Saya contohkan. Ya salam itu ya artinya itu menjaga keselamatan badan. Nah, sedangkan kita tingkah laku setiap harinya itu selalu berbuat maksiat atau berbuat kesalahan. Dari sifat tingkah laku kita, dari mata, dari tangan, dari kaki, dari pendengaran, dari mulut yang mengatakan yang kurang berfaedah buat orang lain. Nah, kembali lagi, arti yang salam itu adalah menjaga keselamatan badan. Sifat kita itu akan lebih ke sifat keras atau bakhil, yaitu pelit. Maka secara keberuntungan itu kita tidak akan mencapai puncak keberhasilan. Alasannya mengapa? Karena tingkah laku kita itu jauh dari sifat aslinya. Sedangkan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya nama adalah watak yang dibawa hingga mati. Nah, maksud dari penjabaran ini bahwa setiap nama pasti mempunyai arti yang wajib dijadikan sebagai tingkah laku kita sehari-hari. Juga dalam mengenal watak manusia itu, banyak orang bertanya atau banyak orang mempertanyakan pada dirinya sendiri, kenapa badan saya itu selalu sial dan apes, terutama dalam masalah kerejekian. Nah, pertanyaan tadi itu kembalikan kepada diri sendiri itu. Apakah apa yang telah diperbuat oleh badan ini, atau secara timbangan, berat manakah perlakuan kita itu, banyak beribadah ataukah banyak berbuat maksiat? Nah, dalam rumus ini nanti kita dibedarkan arti atau makna dari nama kita ini yang dipadukan dengan Asmaul Husna. Nah,
kita contohkan. Nah, semisal kita contohkan yang gampang-gampang saja biar mudah dimengerti. Semisal nama kita itu Hasan. Nah, secara huruf abjadun Hasan itu mempunyai huruf ha, sin, dan nun. Nah, secara hitungan abjadun yang terdapat dalam kitab Al-Ahdul Qadim ini atau di kitab Manba'u Usulul Hikmah, huruf H itu mempunyai imdad bilangan 5. Nah, huruf Sin di sini mempunyai imdad bilangan 60 dan huruf Nun mempunyai imdad bilangan 50. Nah, kalau kita jumlah itu nama Hasan itu kita jumlahkan menjadi totalnya 115. Nah, di dalam Asmaul Husna yang terdapat dalam rumus di dalam Al-Ahdul Qadim ini, carilah hitungan atau imdad bilangan yang mempunyai huruf 115. Bisa 1 atau bisa 2. Nah, nanti kita bedarkan. Nah, semisal kita cari dalam rumusnya, nama Hasan itu yang mempunyai imdad bilangan 115 yaitu Al-Basit, yang artinya yang melapangkan, dan Al-Awalu, yang artinya itu yang maha permulaan. Jadi nama Hasan itu asma jati dirinya itu Al-Basit, Al-Awalu. Nah, bila kedua nama ini digabung secara sifat manusia, maka artinya selalu memberi maaf atau sebagai orang pemaaf. Nah, bila yang punya nama Hasan ini sifatnya keras, jauh dari sifat pemaaf, mau menang sendiri, serta mudah tersinggung atas omongan orang lain, maka hasilnya orang itu bakal menjumpai kekurangan atau badannya apes. Atau tidak bakal mencapai kesuksesan. Mengapa? Ya, karena sifat orangnya itu bertolak belakang dengan asma jati dirinya, yaitu yang mempunyai nama Al-Basit, Al-Awalu, yaitu kalau diartikan secara global itu sebagai orang yang pemberi maaf atau yang suka memaafkan. Nah, di sini dijelaskan juga arti-arti dari 99 nama Allah beserta artinya. Mungkin saya gak bakalan jelaskan di sini, mungkin banyak terdapat dalam kitab-kitab yang bukan kitab-kitab, terdapat dalam buku-buku Asmaul Husna, itu bisa dicari arti serta makna yang terkandungnya. Saya akan jelaskan beberapa malaikat penjaga huruf hijaiyah beserta khodamnya serta kuncinya. Tapi mohon maaf, saya hanya akan memudarkannya sedikit, tidak semuanya. Mungkin adabnya itu lebih baik kalau mau tahu. Mungkin kalau udah yang bisa membaca kitab Manba'u Usulul Hikmah mungkin di sana ada. Nah, di sini saya jelaskan hanya sedikit, hanya sebagai pengetahuan saja.
bukan maksud apa-apa. Nah, lanjut huruf alif. Nah, huruf alif ini mempunyai asma penjaga malaikat yang bernama Matmahtul Qiyail, yang mempunyai khodam bernama Hadyunin dan lainnya, serta mempunyai asma kunci Birhatihin. Nah, saya jelaskan sedikit. Siapa atau siapapun orangnya yang menuliskan asma Birhatihin sebanyak 35 kali di atas piring putih polos, lalu memasukkan air putih, dan sesudahnya untuk sarana minum. Manfaat ini terkhususkan bagi orang yang sulit melahirkan. Nah, bagi teman-teman atau ada sanak saudara yang mempunyai istri atau saudara yang sulit melahirkan, ini hanya sebagai syariat. Mudah-mudahan Allah mengijabahnya dengan cara menuliskan asma Birhatihin dengan tulisan Arab sebanyak 35 kali, lalu dibasuh, ditulis dalam piring putih polos, lalu dibasuh dengan air dan dijadikan sarana untuk minum dan usapan ke perutnya yang hamil. Mudah-mudahan insya Allah orang yang diberikan syariat ini mudah-mudahan dilancarkan dalam proses melahirkan. Nah, terus bagi siapa saja atau orang yang dalam hal kesulitan kerejekian, nah istiqomahkanlah membaca ayat Birhatihin 100 kali selama 40 hari tanpa putus. Insya Allah akan membuka jalan rezekinya. Nah, terus bagi siapapun yang menulis asma Birhatihin 7 kali dengan memakai huruf Arab, dan lebih bagusnya lagi dengan memakai tinta jafaron di telapak kanan, lalu setelah menulis 7 kali asma Birhatihin dengan tinta jafaron di atas telapak kanan, lalu tidur. Nah, sebelum tidur tulisan tadi dijilat berulang-ulang, maka faidahnya itu sebagai sarana mudah hafalan, atau kesananya kalau Allah mengijabah atau memberi izin kedapatan ilmu laduni. Wallahu alam bisawab. Nah, itu sebagian dari manfaat. Nah, untuk sebagiannya yang lain saya tidak akan benarkan. Mungkin hanya sebagian dari nama penjaga malaikat huruful hijaiyah, khodamnya salah satu, serta asma kuncinya saya mungkin akan saya dikat. Nah, lanjut ke huruf ba. Huruf ba itu mempunyai asma penjaga malaikat yang bernama Jarom Hayail, dengan salah satu khodam yang bernama Kasyam Syahin, serta mempunyai asma kunci yaitu titik-titik. Nah, terus lanjut ke huruf jim. Nah, huruf jim itu mempunyai asma nama penjaga malaikat yang bernama Tolak Toyail, yang mempunyai salah satu khodam yang bernama Hadmahin, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Lanjut ke huruf dal. Nah, huruf dal itu mempunyai asma penjaga malaikat yang bernama Sakam Hayail. Nah, khodamnya itu salah satunya itu bernama Mahlakin, dan mempunyai asma kunci titik-titik. Lanjut ke huruf
yang kelima yaitu huruf H. Huruf H itu mempunyai asma nama penjaga malaikat yang bernama Afroyail. Nah, mempunyai khodam itu yang bernama Jabhatin dan lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang keenam yaitu huruf wawu. Huruf wawu itu mempunyai asma nama penjaga malaikat yang bernama Tunayail yang berkhodam Mahdaduhin dan lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ketujuh yaitu huruf Ja. Huruf Ja itu mempunyai asma nama penjaga malaikat yang bernama Al-Masyiyail yang mempunyai khodam bernama Hapatimin dan lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-8 yaitu huruf Kha. Huruf Kha itu mempunyai penjaga malaikat yang bernama Tofyail. Khodamnya itu bernama Dahlikin serta lain-lain dan mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-9 yaitu huruf Tha. Huruf Tha itu mempunyai asma nama penjaga malaikat yang bernama Astoyail dan mempunyai khodam yang bernama Malsyakin dan lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-10 yaitu huruf Ya. Huruf Ya itu mempunyai asma penjaga malaikatnya yang bernama Hardakilin. Ya, khodamnya itu bernama Damgigin serta lain-lain dan mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-11 yaitu huruf Kaf. Huruf Kaf itu mempunyai asma penjaga malaikat yang bernama Syamhayail serta berkhodam Syafruddin serta lain-lain dan mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-12 yaitu huruf Lam. Huruf Lam itu mempunyai asma nama penjaga malaikat yang bernama Tohtoyail serta mempunyai khodam yang bernama Gogitin serta lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-13 yaitu huruf Mim, yaitu mempunyai penjaga malaikat yang bernama Syarakil serta mempunyai khodam yang bernama Khalid Yatin dan lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik dan manfaatnya titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-14 yaitu huruf Nun. Huruf Nun itu mempunyai asma nama penjaga malaikat yang bernama Syoriyail. Nah, Syoriyail ini mempunyai khodam yang bernama Syagigin dan lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-15 yaitu huruf Sin. Huruf Sin itu mempunyai asma penjaga malaikat yang bernama Hatgil. Nah, Hatgil ini mempunyai beberapa khodam, diantaranya yaitu khodam Masyitoin dan lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Lanjut ke huruf ke-16 yaitu huruf Ain. Huruf Ain itu mempunyai asma malaikat penjaga yang bernama Syarhilin serta khodamnya yang bernama Lahtomin dan lain-lain, serta asma kuncinya titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-17 yaitu huruf Fa. Huruf Fa itu mempunyai asma penjaga malaikat itu yang bernama Syafafil serta mempunyai khodam yang bernama Kaipomin dan lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-18 yaitu huruf Shod. Huruf Shod itu mempunyai asma nama penjaga malaikat yang bernama Hardayalin. Nah,
Dayalin ini mempunyai khodam yang bernama Syarukhin dan lain-lain, serta asma kuncinya titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-19 yaitu huruf Qaf. Huruf Qaf itu mempunyai asma penjaga malaikat yang bernama Azgil. Dan Azgil ini mempunyai nama khodam Godgoshin. Godgoshin ini salah satu khodamnya huruf Qaf dan mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-20 yaitu huruf Ra. Huruf Ra itu mempunyai asma nama penjaga malaikat yang bernama Dahroil. Dahroil ini mempunyai khodam yang bernama Al-Mikin. Nah, asma kuncinya itu titik-titik. Lanjut ke huruf yang ke-21 yaitu huruf Shin. Huruf Shin yaitu asma penjaga malaikatnya yang bernama Khordiyail. Khordiyail itu mempunyai khodam yang bernama Syatifin dan lain-lain, serta asma kuncinya titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-22 yaitu huruf Ta. Huruf Ta. Huruf Ta itu atau To, huruf mempunyai asma penjaga malaikat itu yang bernama Mar'awil. Nah, Mar'awil ini mempunyai salah satu khodam yang bernama Syahirin. Syahirin ini mempunyai asma dan mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-23 itu ya huruf Tha. Huruf Tha ini mempunyai asma khodam penjaga malaikat yang bernama Jan Sayail, serta khodamnya yang bernama Hadarusin dan lain-lain, serta mempunyai asma kuncinya titik-titik. Lanjut ke huruf yang ke-24 yaitu huruf Kha. Huruf Kha itu mempunyai asma penjaga malaikat yang bernama Hamlilin, serta mempunyai khodam yang bernama Wakishin dan lain-lain, serta mempunyai asma kuncinya titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-25 yaitu huruf Dzal. Huruf Dzal ini mempunyai asma penjaga malaikat yang bernama Rofayail. Khodamnya itu yang bernama Shohda'in, serta lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-26 yaitu huruf Dha. Huruf Dha ini penjaga malaikatnya itu bernama Kalgiyail, serta mempunyai asma khodamnya yang bernama Yukhin dan lain-lain, serta mempunyai asma kunci titik-titik. Nah, lanjut ke huruf yang ke-27 yaitu huruf Dha. Huruf Dha ini penjaga malaikatnya itu adalah Torkoyai, yaitu mempunyai khodam yang bernama Ma'adin, serta asma kunci titik-titik. Nah, itulah sebagian teman-teman, sebagian dari huruful hijaiyah beserta khodam serta penjaga malaikatnya. Nah, mudah-mudahan kalau buat kalangan ahli batin itu pasti pada tahu. Saya juga ini hasil ijazah pada tahun kurang lebih tahun 2011-2012 di Cirebon dengan sanad mutasil dari guru saya, dari gurunya lagi. Nah, turun ke saya, dan mudah-mudahan sebagian sharing ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman atau yang ingin lebih memperdalam keilmuan hikmah atau kebatinan. Itu silahkan cari guru-guru yang mumpuni yang ada di daerahnya masing-masing. Saya ini hanya sekedar al-fakir ilmi yang tahu hanya sedikit atau mungkin sebutir debu dari ilmu-ilmu kebatinan. Itu juga mungkin terlalu banyak, lebih sedikit dari itu. Dan mudah-mudahan buat teman-teman bisa bermanfaat, buat yang nonton video ini bisa menambahkan ilmu pengetahuannya, menambah keyakinannya,
menambah ketauhidannya kepada ilahi Robi, dan mudah-mudahan semuanya bisa menjadi golongan umat Nabiullah Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang soleh, yang solehah, serta bisa atau yang berbakti kepada kedua orang tua, masyarakat, keluarganya, negaranya, dan terlebih itu bisa berbakti kepada gurunya masing-masing. Nah, akhirul kalam, saya cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.